Di sebuah desa yang damai, masyarakat hidup rukun penuh kebahagiaan. Namun di balik ketenangan itu tersimpan cerita lama yang masih dipercaya sebagian orang tentang santet. Konon, santet mampu menyakiti seseorang dari jauh. Tetapi bagaimana sebenarnya Islam memandang hal itu? Alkisah, ada seorang lelaki bernama Raka. Ia hidup sederhana, tetapi hatinya sering dipenuhi iri. Ia merasa kurang beruntung dibandingkan tetangganya, Hasan, yang selalu diberkahi rezeki, disayangi masyarakat, dan hidup dengan penuh kebahagiaan bersama keluarganya. Rasa iri dan dengki itu perlahan membutakan hati Raka. Ia tidak lagi bersyukur, tidak lagi percaya bahwa rezeki adalah pemberian Allah. Hingga suatu malam, ia nekat mencari jalan yang salah. Ia melangkah menuju sebuah gubuk tua di pinggir hutan, tempat seorang dukun tinggal. Berharap bisa melampiaskan rasa dengkinya kepada Hasan. Di gubuk itu, sang dukun tua menyambut Raka dengan tatapan penuh tipu daya. Dengan suara berat, ia merapal mantra dan meminta bantuan jin untuk menyakiti Hasan. Segala macam jimat, asap dupa, dan bisikan gelap mengiringi ritual itu. Raka menatap dengan penuh harap, seolah santet adalah jalan yang bisa membuatnya puas. Namun ia lupa, semua itu hanyalah tipu daya setan. Malam itu Hasan tiba-tiba merasa tubuhnya lemah. Namun ia tidak larut dalam ketakutan. Ia berserah diri kepada Allah. Dengan hati yang ikhlas, ia membaca ayat-ayat Al-Quran, memperbanyak zikir, dan memohon perlindungan kepada Allah. Istrinya turut berdoa. Suasana rumah yang semula suram kini diterangi cahaya iman dan doa. Sementara itu, jin yang diutus oleh sang dukun berusaha mendekati rumah Hasan. Namun setiap kali mendekat, cahaya doa dan ayat suci menghalau mereka. Perlindungan Allah jauh lebih kuat daripada segala sihir dan santet. Jin itu pun tidak mampu berbuat apa-apa, lalu menghilang dalam kesakitan. Sang dukun hanya bisa terkejut dan murka, menyadari bahwa kekuatannya tidak berarti di hadapan kuasa Allah. Doa orang yang terzalimi tidak pernah terabaikan. Bukannya Hasan yang celaka, justru Raka sendirilah yang terkena akibat dari perbuatannya. Tubuhnya melemah, pikirannya dipenuhi kegelisahan, hidupnya semakin hampa. Raka pun menyesali perbuatannya, namun semua sudah terlambat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa santet memang ada, tetapi hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Islam melarang keras perbuatan itu karena termasuk dosa besar. Kita tidak boleh takut kepada santet, karena perlindungan terbaik hanyalah doa, zikir, dan tawakal kepada Allah. Hasan akhirnya sembuh dan kembali tersenyum bersama keluarganya. Desa itu pun kembali damai. Cahaya mentari pagi menjadi saksi bahwa perlindungan Allah senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Perlindungan terbaik adalah doa dan iman kepada Allah. Terima kasih sudah menonton. Supaya kakak dan adik-adik tidak ketinggalan,
kisah anak hebat lainnya di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya.